Orientasi Homeschooling Primagama Serang. Homeschooling Primagama Serang terletak di Jalan Karya Bakti 3C nomor 79 Ciceri KPKN Kota Serang Provinsi Banten. Tur ruangan. Homeschooling atau sekolah rumah adalah sebuah sistem pendidikan alternatif yang saat ini menjadi salah satu pilihan orang tua dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya, di mana keberadaannya sah, diakui, sama dan sederajat dengan sekolah formal sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014. Homeschooling Primagama dalam pembelajarannya menerapkan metode school at home, yaitu suatu metode pembelajaran di mana kurikulum yang digunakan sama dengan di sekolah formal pada umumnya. Namun proses pembelajaran dilakukan di rumah, baik secara individu maupun secara komunitas, dalam suasana yang ramah dan kekeluargaan, namun tetap memiliki standar ketercapaian materi dan kualitas yang sama dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah formal. Dalam melakukan pendampingan proses pembelajaran, homeschooling Primagama menggunakan dua pendekatan, yaitu aspek psikologis dan potensi akademik. Metodologi pembelajaran yang dikembangkan oleh tenaga pendidik di homeschooling Primagama adalah learning how to learn, yaitu mengedepankan teknik memahami konsep, memahami rumus, teknik belajar yang benar, mempersiapkan evaluasi, dan lain-lain. Wawancara Kepala Homeschooling Primagama Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Yunia Carolina selaku Kepala Cabang Homeschooling Primagama Serang. Homeschooling Primagama Serang pertama berdiri itu di Cilegon sebetulnya tahun 2014. Kemudian hijrahlah kami ke Serang 2015 akhir dan sampai hari ini, sampai 2020, alhamdulillah sudah 5 tahun. Homeschooling sendiri itu kan sebagai pendidikan alternatif untuk orang tua memilihkan sekolah kepada anak-anak yang memang dirasa berkebutuhan. Dalam hal ini sebetulnya tidak hanya anak inklusi, anak normal pun yang berkegiatannya banyak misalnya, atau khususon lebih ke anak yang berkebutuhan khusus. Itu kenapa? Karena ya kami ingin memfasilitasi semaksimal mungkin layanan pendidikan supaya bisa merata. Seperti itu. Jadi sekolah itu kan ada 3 jenis ya, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, yang bisa mengeluarkan ijazah kan formal dan non formal. Nah, formal itu kan seperti sekolah pada umumnya ya, SD negeri, SD swasta, SMP negeri, SMP swasta, SMA negeri, SMA swasta. Dan kami muncul di pendidikan non formal bernamakan homeschooling tapi berizin PKBM. Jadi setara, kalau paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Itu untuk memfasilitasi seluruh siswa atau siswi atau anak-anak yang memang membutuhkan sekolah alternatif seperti kami. Bedanya kami dengan sekolah formal itu apa? Satu, pendekatannya. Kami mempunyai 2 pendekatan, yaitu psikologi dan akademik. Di pendekatan psikologi, kita itu punya tes potensi bakat minat. Kita bisa pakai DMI, kita bisa pakai Stephen, dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk mendetek bakat atau minat apa yang terdapat di dalam diri anak. Tidak menggambarkan secara utuh memang, tapi bisa menjadi gambaran lah untuk para orang tua. Anak saya ini bisa disalurkan kemana? Seperti itu.
Jadi kalau misalnya sudah tes, memang kan tidak hasilnya paten nih, oh anak ini akan jadi guru. Tidak juga, karena akan banyak pilihan lainnya, tapi disalurkan melalui pembelajaran yang tepat. Untuk pendekatan psikologi selain tes bakat dan minat, ada juga layanan konseling bersama psikolog. Kemudian untuk pendekatan akademiknya, nah jadwal pengajarannya itu tergantung dari kebijakan akademik dan siswa. Misalnya kayak siswa yang sibuk banget nih, kita punya siswa atlet berkuda. Kebayang gak sih kalau dia sekolah di sekolah formal yang akan sering izin karena latihan, karena tanding gitu ya, udah pasti tuh distraksinya banyak gitu ya. Kamu tuh ini sekolah bukan punya nenek moyang gitu kan, jadi bisa atur jadwal sesuka kamu, masuk sesuka kamu, istirahat sesuka kamu. Nah, kami hadir untuk anak-anak yang salah satunya mempunyai kesibukan yang panjang, banyak seperti itu. Kemudian yang berkebutuhan, kebayang gak sih anak berkebutuhan dikumpulkan dalam satu kelas yang padat, hanya diberi satu guru pengajar dan satu prompter misalnya. Kewalahan untuk menjaga satu anak aja kan kewalahan, apalagi banyak. Sedangkan satu persatu anak harus di treatment, ada caranya sendiri. Kebayang nggak untuk satu otak guru bisa memilah-milah anak yang berkebutuhan? Anak normal aja kan kira susah diatur, apalagi yang istimewa. Gitu. Jadi kami di sini hadir untuk memfasilitasi siswa-siswa yang betul-betul membutuhkan lebih keintiman lebih gitu antara siswa dan guru. Jadi anak itu akan lebih fokus karena one by one, satu guru, satu siswa. Seperti itu. Kemudian juga bedanya di sini dengan formal apa? Mungkin pengajarnya harus lebih ekstra sabar ya. Apalagi untuk yang inklusi nih, ya kan? Itu kan benar-benar harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Anak itu macam-macam. Kita juga tidak bisa bilang inklusi yang gimana, Bu, yang diterima. Tidak semua jenis anak yang istimewa kita terima. Kebutuhan anak itu kan ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang rumit gitu ya. Nah, kita sampai skala sedang saja. Karena kan juga tenaga ahli untuk anak berkebutuhan itu maksudnya tidak banyak dan cocok-cocokan ya. Kadang-kadang naluri mereka itu lebih peka, lebih sensitif ketika kita tuh jual jasa. Nah, jadi kalau misalnya anak merasa aku kurang cocok sama guru ini, itu bisa ganti. Kalau di sekolah formal, kalau udah ditentuin satu semester dengan guru itu, ya itu terus suka nggak suka gitu ya. Kalau di kita melayani untuk bisa ada pergantian guru ketika anak dengan siswa dengan guru ini merasa tidak cocok seperti itu. Dan kenapa harus ekstra sabar ya, karena berkebutuhannya di sini bukan hanya tentang ABK-nya ya, tapi anak-anak kita di sini tuh semuanya istimewa. Kebutuhan emosionalnya, kebutuhan psikologinya, kebutuhan akademiknya itu betul-betul lain daripada sekolah pada umumnya. Visi Homeschooling Prima Gama menjadi lembaga pendamping homeschooling terbaik dan terbesar dengan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, serta mampu mengembangkan potensi akademis dan non-akademis secara optimal. Misi Homeschooling Prima Gama: 1. Menjadi pelaku homeschooling yang berkualitas bertaraf nasional dan internasional. 2. Memberikan alternatif sistem pendidikan di Indonesia yang berkualitas nasional maupun internasional. 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang mengembangkan potensi akademis dan non-akademis berbasis minat dan bakat. 4. Menjadi mitra bagi masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan bangsa secara nasional. 5. Menjadi acuan pendidikan alternatif di Indonesia. Dokumentasi kegiatan. Trip homeschooling Prima Gama ke pabrik cuangki dan bakso.
Field trip Museum Multatuli. Kelas klasikal. Kelas memasak. Buka puasa bersama anak yatim. Praktik. Kelas daring. 17 Agustus 2020. Demikian orientasi homeschooling Primagama Serang